Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku semua, kita jumpa lagi dalam Sapaan Gembala. Sapaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Dan hari ini kita akan mengangkat tema menjalankan ibadah dengan tersembunyi. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, dan pada saat ini Tuhan kami akan mengawali hari ini dengan mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Engkau kuasai hati kami dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini benar-benar kami simpan dan kami jadikan dasar dalam kami menjalani hidup sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman Kehidupan, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, inilah firman Tuhan dalam Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, direnungkan siang dan malam, dan dilakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pandemi COVID-19 ini sungguh-sungguh memporak-porandakan tatanan kehidupan di segala bidang kehidupan. Baik di bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, dan juga keagamaan. Di bidang keagamaan misalnya, khusus di bidang peribadatan, untuk jangka waktu yang belum bisa dipastikan, mungkin ke depan kita akan lebih banyak beribadah di rumah. Kalau toh kita akan mengikuti ibadah di gereja, di rumah-rumah ibadah,
itu pun harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sebagaimana yang sudah ditentukan dalam tatanan kehidupan yang baru atau yang biasa kita dengan istilah new normal. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam tatanan kehidupan yang baru, kenormalan baru, new normal ini, kita akan sungguh-sungguh menghayati cara beribadah secara baru. Mungkin kita akan lebih jarang berkumpul, karena kalau berkumpul harus ada pembatasan jarak. Gedung gereja hanya boleh diisi 40% dari jemaat yang biasa hadir. Usia pun juga akan dibatasi bahwa di atas 55 itu diseyogiakan tidak beribadah di gereja. Nah, tentu hal ini akan membawa dampak tersendiri dalam cara kita beribadah. Kendati demikian, satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini, walaupun kondisinya sudah berubah, tetapi jangan sampai kita justru kehilangan arah, malah lalu tidak beribadah sama sekali. Apapun kondisi kita saat ini, kita harus tetap beribadah. Karena hakikat ibadah itu bukan soal tempat dan waktu, tetapi bagaimana sikap batin kita. Ibadah dari kata abudah yang memiliki arti adalah sikap hormat, sikap bakti kita kepada Tuhan. Jadi berbakti kepada Tuhan itu tidak dibatasi oleh tempat. Tidak hanya di gedung-gedung ibadah, di rumah-rumah ibadah, tetapi di rumah kita masing-masing pun kita juga masih bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bicara soal ibadah, kita mengenal istilah tri ibadah suci. Apa saja tadi? Puasa, berdoa, dan bersedekah. Nah, yang menarik Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, meskipun tri ibadah suci ini sudah diajarkan dan juga dipraktekkan hampir semua agama di dunia ini, Tuhan Yesus tadi memberikan keterangan, bahkan juga memberikan sebuah perintah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Dari firman ini kita disadarkan supaya di dalam kita menjalankan ibadah, dalam hal ini beribadah suci, yaitu puasa, berdoa, dan bersedekah, itu tidak perlu bersifat demonstratif atau dipertontonkan, atau dalam bahasa Jawa itu dipamer-pamerake supaya orang lain melihat kita lalu memuji kita. Tuhan menghendaki apa yang kita lakukan itu dilakukan secara tersembunyi. Artinya orang lain tidak perlu tahu dan tidak harus tahu, dan biar Bapa di surga saja yang tahu. Maka Bapa yang melihat yang tersembunyi itulah yang nanti akan membalaskannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini justru mendorong kita memiliki semangat beribadah secara baru di era new normal saat ini. Karena dalam beribadah kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sewaktu-waktu dan dimanapun kita berada, terlebih di rumah kita saat ini, kita masih bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, kita bisa berpuasa dengan sungguh-sungguh, dan kita juga bisa memberi sedekah. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, justru dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, di mana banyak saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi, kita yang diberkati Tuhan secara berlebih bisa menyisihkan sebagian berkat Tuhan itu, bisa kita berikan secara langsung kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, atau kita bisa bersama-sama dengan saudara seiman kita, saudara-saudara di gereja kita kumpulkan bersama, lalu kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan uluran tangan kita.
Jadi tetap semangat beribadah walaupun di rumah saja, karena Tuhan melihat yang tersembunyi dan akan membalaskannya, dan pasti terbaik untuk kita.